911 center. What is the address of the emergency? Yes. Hi. This is Jean Pat. I heard an argument that someone talked to my husband. Ma'am, I can't understand anything you're saying. Does anyone need an ambulance? Did you say you heard a shot? Yeah. Does somebody in the house have a gun? Who's already dead? You're who? 9 Februari 2015 jam 18:09 malam, 911 mendapat panggilan dari seorang wanita bernama Jean Tan yang menginformasikan kalau suami dan putranya ribut. Pertengkaran mereka melibatkan senjata api dan suaminya meninggal. Polisi datang gak lama setelahnya dan mereka langsung ketemu sama Jean, juga putranya yaitu Charlie yang udah nunggu di depan rumah. Saat itu juga Charlie maju dan langsung bilang sama polisi kalau aku harus melakukannya, dia akan menghabisi ibuku. Jean juga kemudian bilang sama polisi yang ada di sana kalau perbuatan Charlie hanya untuk melindungi dirinya. Charlie kemudian ditanya mengenai keberadaan ayahnya saat ini dan dia bilang kalau ayahnya ada di ruang kerja. Charlie juga ditanya mengenai keberadaan senjata dan dia bilang kalau senapan yang dia pakai ada di garasi. Sampai sini polisi berpikir kalau ini adalah kasus yang mudah karena pelaku langsung mengaku senjata didapat, kemudian ada saksi juga atas kejadian tersebut. Kayak semuanya benar-benar mudah dan polisi berpikir semuanya bakalan langsung selesai. Tapi saat polisi masuk ke ruang kerja di mana tubuh Jim berada, waktu mereka ngelihat gimana keadaan TKP juga gimana keadaan tubuh Jim, di situ mereka sadar kalau ini sama sekali bukan kasus yang mudah. Jadi kasus hari ini mengenai Tan Family, kita bakalan ngebahas tentang keluarga Tan yang terlihat sangat sempurna, tapi ternyata di dalamnya nggak seperti itu sampai-sampai anak mereka harus melakukan hal seperti itu ke ayahnya. Charles G. Tan atau yang biasa dipanggil Charlie lahir pada tahun 1995 di Kanada dari pasangan Chin dan Jim Tan. Charlie punya kakak yang lebih tua 2,5 tahun dari dirinya bernama Jeff. Orang tua Charlie lahir dan besar di Cina yang gak lama setelah menikah mereka memutuskan untuk pindah ke Kanada demi mengejar impian memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan saat di Kanada inilah mereka memiliki Jeff juga Charlie. Kemudian selama waktu itu Jim adalah pekerja keras, awalnya dia bekerja di Kodak yang setelah beberapa waktu dia mulai membangun bisnisnya sendiri yaitu Dynamax Imaging. Dynamax Imaging adalah perusahaan digital optik, mereka membuat sensor digital untuk kamera, HP, dan hal-hal semacam itu yang bisnis ini benar-benar berjalan dengan baik. Dari sini kehidupan keluarga Tan mulai naik drastis. Bahkan saat Charlie berusia 7 tahun, keluarganya pindah ke Pittsford, New York, yang dari sini mereka mulai meninggali hunian mewah di kawasan tenang dan elit. Para tetangga mereka adalah orang-orang profesional di bidangnya, kayak pengacara, dokter, bukan seorang milioner atau bilioner, tapi orang-orang yang cukup sukses dan kaya di tingkatan tertentu dalam rantai pekerjaan manusia. Kemudian selain dikenal sebagai sosok yang berhasil dalam karir, Jim juga dikenal sebagai sosok yang berhasil dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya, terutama Charlie. Karena Charlie adalah anak yang benar-benar melampaui semua harapan orang tua. Selama waktu itu Charlie dikenal sangat pintar, mudah bergaul, baik, suka bantu siapapun, gak sombong, jago olahraga, jadi ketua organisasi siswa, kayak dia benar-benar sempurna dalam semua hal. Bahkan saat nantinya Charlie berhasil kuliah di Ivy League, tepatnya di Cornell University, di situ semua orang benar-benar iri sekaligus kagum dengan gimana sempurnanya keluarga Tan. Tapi kayak yang semua orang tahu dan pahami, kadang apa yang terlihat di luar bukan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau di luar rumah Jim menunjukkan sosok sebagai ayah teladan, kepala rumah tangga bertanggung jawab, seorang family man, tapi kalau di dalam rumah, kalau cuma ada istri dan 2 anaknya, dia adalah sosok yang suka melakukan KDRT. Dari Jeff sama Charlie kecil, Jim suka melakukan KDRT terutama ke istrinya. Jadi Jeff sama Charlie tumbuh sebagai anak yang penuh dengan rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, dan tiap kali Jim mulai marah, di situ Jeff sama Charlie bakalan langsung pegang gagang telepon yang kalau seandainya marahnya Jim tuh makin parah, mereka bakalan langsung menelpon 911. Selama bertahun-tahun itu banyak panggilan untuk 911 yang berasal dari kediaman keluarga Tan. Dan berkali-kali juga polisi datang ke rumah keluarga mereka, tapi nggak ada satupun dari laporan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti, yang kemudian Jim diproses untuk alasan KDRT sama sekali nggak pernah. Hal paling mentok yang polisi lakukan ke Jim, mereka menyarankan Jim untuk pergi keluar kota, untuk menenangkan pikirannya, untuk memikirkan lagi perbuatannya ke keluarganya, dan kalau Jim setuju untuk pergi keluar kota atas saran polisi, meskipun kemudian keluarganya yang ada di rumah tenang karena nggak ada Jim, tapi bukan berarti mereka bisa hidup dengan bahagia dan baik-baik aja tanpa Jim. Jadi tiap kali Jim pergi keluar kota atas saran polisi setelah mereka mendapat aduan KDRT, di situ Jim melakukan sesuatu yang membuat keluarganya sengsara. Dia matiin aliran listrik,
air, pemanas, dia buat keluarganya sadar kalau mereka nih nggak bisa hidup tanpa dirinya, kalau mereka membutuhkan dirinya, kalau ya udah sih terima diriku yang kayak gini, toh kalian juga hidup bahagia karena aku. Kalian hidup nyaman karena aku. Dia memaksa keluarganya untuk menerima semua perlakuannya. Kemudian Ten Family kan adalah keluarga yang sangat tertutup. Awalnya nggak ada satupun dari tetangga juga teman-teman mereka yang tahu kalau Jim adalah seorang pelaku KDRT. Mereka melihat Jim sebagai orang yang sangat baik awalnya. Tapi setelah mereka tahu kalau Jim adalah pelaku KDRT, di situ mereka pengen bantu, tapi mereka nggak tahu gimana caranya bantu, dan lagi itu adalah masalah rumah tangga seseorang, mereka nggak mungkin tiba-tiba masuk. Sampai akhirnya salah satu teman keluarga mereka kayak bener-bener kasihan sama keadaan Jin juga kedua anaknya. Dia kemudian deketin Jeff sama Charlie dan dia kasih semacam kertas berwarna orange ke Jeff sama Charlie. Si teman dari keluarga Ten tersebut yang kemungkinan besar juga adalah tetangganya kemudian bilang sama Jeff dan Charlie kalau seandainya ayahmu ngamuk besar lagi, kalian tempel kertas berwarna orange ini di jendela dan setelahnya aku bakalan bantu kalian. Dan Jeff sama Charlie benar-benar melakukan hal itu. Waktu ayah mereka mulai melakukan kekerasan lagi, mereka menempel kertas berwarna orange tersebut di jendela rumah mereka. Tapi nggak ada satupun dari tetangga mereka, terutama orang yang memberi mereka kertas orange itu datang dan menolong atau bahkan sekedar menelpon 911. Jadi di situ akhirnya Jeff dan Charlie sadar kalau mereka benar-benar sendiri, mereka nggak bisa keluar dari keadaan tersebut, kecuali nantinya saat mereka makin dewasa, mereka sadar kalau satu-satunya jalan untuk mereka keluar dari rumah, menjauh dari ayah mereka adalah dengan kuliah di luar kota. Jeff sendiri kemudian kuliah di Colorado, dan beberapa tahun kemudian Charlie kuliah di Cornell. Dan di situ mereka cukup tenang karena akhirnya mereka bisa keluar dari rumah, menjauh dari ayah mereka, tapi di sisi lain, mereka juga khawatir dengan keadaan ibu mereka yang gimana keadaan ibu mereka kalau dibiarin berdua aja sama ayah mereka di rumah? Selama beberapa waktu mereka memikirkan cara untuk mengeluarkan ibu mereka dari rumah tersebut, tapi mereka sadar kalau nggak ada hal apapun yang bisa mengeluarkan ibu mereka dari rumah tersebut. Jadi mereka berdua kemudian cuma bisa berharap kalau ibu mereka bakalan baik-baik aja dengan tinggal berdua bersama ayah mereka. Untuk Charlie, dia melewati tahun pertamanya sebagai mahasiswa dengan baik. Nilainya tinggi-tinggi, teman-temannya banyak, dia dikenal sebagai anak baik, suka bantu siapapun, dia gabung dengan tim football universitas, kayak dia benar-benar terlihat sebagai seseorang dengan masa depan yang cerah. Charlie sangat menikmati hidupnya di sana, melupakan semua kekerasan yang terjadi di rumahnya. Thanksgiving 2014, Charlie sama Jeff pulang ke rumah untuk merayakan Thanksgiving bareng sama orang tuanya. Dan waktu mereka baru sampai rumah, di situ mereka langsung berhadapan dengan KDRT yang ayah mereka lakukan ke ibu mereka. Di situ mereka langsung sadar tentang kehidupan sebenarnya yang mereka jalani selama waktu itu. Karena selama mereka ada di kota lain, selama mereka kuliah, di situ kan mereka lupa tentang KDRT yang terjadi di rumah. Dan pas mereka pulang ke rumah, di situ mereka ngeliat lagi KDRT dan mereka sadar kalau itu adalah kehidupan mereka yang sebenarnya. Nggak tahan dengan semua itu, Charlie langsung pergi dari rumahnya dan dia memutuskan untuk nggak pernah lagi pulang ke rumah. Kemudian pada Natal 2014, Charlie tetap bertahan dengan dirinya nggak mau pulang ke rumah, dan akhirnya Jin yang pergi ke Colorado, dia pergi ke tempatnya Jeff, dan setelah Charlie tahu kalau ibunya ada di tempatnya Jeff, dia kemudian juga pergi ke Colorado. Jadilah pada Natal 2014, Charlie, Jeff, dan Jin merayakan Natal bertiga bersama-sama tanpa Jim. 5 Februari 2015, Charlie mendatangi pelatih footballnya dan dia bilang kalau dirinya harus pulang karena ada masalah keluarga. Jadi dirinya nggak bisa ikut latihan pada hari itu juga beberapa hari ke depan. Karena hubungan Charlie dengan pelatih footballnya cukup dekat, si pelatih football kemudian tanya sama Charlie ada masalah apa dan kali aja dirinya bisa bantu. Tapi Charlie bilang kalau nggak ada yang perlu dikhawatirkan, dirinya hanya perlu pulang. Pelatih football Charlie kemudian bilang lagi sama Charlie untuk kamu kabarin ya kalau udah sampai, sekedar untuk memastikan kalau Charlie baik-baik aja, dan Charlie bilang iya. Setelahnya, Charlie pergi. Kemudian selama perjalanan Charlie pulang ke rumahnya, dia janjian sama dua orang temennya, yaitu Anna sama Jacob di dua waktu yang berbeda. Charlie habisin waktunya sama Anna dari jam 6.30 sampai 9.30 malam, yang selama itu mereka ngobrol-ngobrol dan makan malam biasa. Kemudian menurut Anna, pada malam itu sama sekali nggak ada yang aneh, Charlie bersikap kayak yang biasanya. Kemudian setelah jam 9.30 Charlie kan pergi, yang akhirnya dia ketemuan sama Jacob. Dan waktu Charlie ketemuan sama Jacob, di situ Jacob ngeliat kalau ada sesuatu yang nggak biasa sama Charlie, karena dirinya ngeliat kalau Charlie ini kepikiran sama sesuatu yang seolah-olah dia punya masalah yang sangat berat. Jacob kemudian tanya sama Charlie tentang kamu nih punya masalah apa, tapi bukannya menjawab pertanyaan Jacob, Charlie justru menanyakan hal berbeda.
Dia tanya sama Jacob tentang berapa banyak uang yang Jacob miliki, dan dia juga bilang sama Jacob kalau dia mau balik ke Kanada. Dan meskipun Jacob cukup penasaran dengan semua pertanyaan-pertanyaan Charlie itu, juga dengan pembicaraan mereka selanjutnya, tapi di situ Jacob nggak berani tanya-tanya lagi karena dia ngerasa nggak mau melangkahi privasinya Charlie. Dia nggak mau mendorong Charlie untuk menceritakan sesuatu yang Charlie nggak siap. Kemudian setelah mereka jalan bareng dan ngobrol-ngobrol, sampailah Charlie bilang sama Jacob kalau dirinya harus segera pulang. Setelah Charlie pulang, Jacob nih kan masih kepikiran ya sama keadaannya Charlie, kayak dia nih kenapa sih gitu kan. Jacob kemudian cerita ke ibunya mengenai apa yang dirinya rasakan ke Charlie, kalau dirinya ngerasa sesuatu yang buruk bakalan terjadi. Ibunya Jacob yang ikut khawatir akhirnya menelpon 911 dan dia meminta polisi atau siapapun itu untuk datang ke rumah Charlie dan mengecek keadaan Charlie, apakah Charlie baik-baik aja. Sekitar jam 11:35 malam, polisi mendatangi kediaman Charlie, dan polisi kemudian ngobrol-ngobrol sama Charlie sekitar 10 menit, yang setelah memastikan kalau nggak ada hal apapun yang aneh, kalau Charlie baik-baik aja, polisi kemudian balik dan mereka mengabarkan ke ibunya Jacob kalau sama sekali nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari Charlie. Besoknya pada 6 Februari, Charlie kirim pesan ke Anna yang isinya adalah I love you, we'll talk to you soon. Aku cinta kamu, kita bakalan segera bicara. Dan meskipun Anna ngerasa ada yang aneh dengan isi pesan tersebut, tapi dirinya sama sekali nggak khawatir atau nggak menanyakan Charlie ini kenapa. Karena semalam pas terakhir mereka ketemu juga Charlie itu kayak baik-baik aja. Jadi dirinya berusaha menyingkirkan pikiran kalau pesan tersebut aneh. 2 hari setelahnya pada 9 Februari di jam 17:13 sore, Charlie kirim email ke kakaknya dengan subjek Showtime. Inti dari email Charlie ke kakaknya, dia bilang kalau dalam beberapa hari ke depan kakaknya bakalan dengar sesuatu dari berita, kemungkinan kakaknya bakalan didatengin sama polisi, dan dia meminta kakaknya untuk nggak percaya sama omongan siapapun di luar sana. Dia meminta kakaknya untuk menunggu dirinya mengatakan yang sebenarnya. Dan 1 jam setelah Charlie mengirim email ke kakaknya, disitulah Jin menelpon 911 bilang kalau suami dan anaknya ribut, pertengkaran mereka melibatkan senjata api, dan suaminya meninggal. Kemudian kayak yang aku bilang di awal, kalau awalnya polisi menganggap ini adalah kasus yang mudah karena pelaku langsung menyerahkan diri, senjata pembunuhan langsung didapat, ada saksi mata di situ, mereka menganggap ini adalah kasus yang mudah dan akan segera selesai. Tapi saat mereka ngelihat gimana keadaan TKP, terutama gimana keadaan tubuh Jim, di situ mereka sadar kalau ini sama sekali bukan kasus yang mudah, karena keadaan tubuh Jim menunjukkan kalau dia bukan baru aja meninggal seperti omongan Jin ke 911, tapi keadaan tubuh Jim saat ditemukan oleh polisi menunjukkan kalau Jim udah meninggal sejak berhari-hari yang lalu. Jadi awalnya waktu polisi mau mendekati ruang kerja di mana tubuh Jim berada, di situ mereka langsung mencium aroma busuk, aroma yang nggak enak. Dan waktu mereka masuk, mereka udah menemukan tubuh Jim yang ada di bawah meja kerjanya. Darahnya udah mengering, tubuhnya udah mulai membusuk, dan dia udah mengalami rigor mortis. Untuk kalian yang belum tahu rigor mortis, jadi rigor mortis adalah kekakuan pada tubuh saat seseorang udah meninggal, dan kekakuan tersebut terjadi sekitar 2 jam sampai 24 jam setelah meninggal. Yang setelah 24 jam terlewati, tubuh dari seseorang tersebut, tubuh dari orang yang udah meninggal tersebut bakalan lemes lagi. Dan keadaan tubuh Jim menunjukkan kalau dia udah mengalami rigor mortis, dan sekarang tubuhnya udah balik lemes lagi. Yang di situ polisi kemudian menduga kalau Jim, dia udah meninggal sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Untuk penyelidikan awal, kita mulai dari Jin dan Charlie. Jadi waktu pertama kali Jin sama Charlie ketemu sama polisi di depan rumah mereka, di situ kan Charlie langsung mengatakan kata-kata yang seolah-olah dia mengaku kalau dirinya memang adalah pelakunya, dan Jin juga mendukung omongan putranya kalau memang putranya adalah pelakunya. Awalnya polisi menganggap kalau setelahnya mereka berdua bakalan jujur tentang kejadiannya tuh kayak gimana, kronologinya gimana, mereka tengkar karena apa, dan gimana bisa Charlie melakukan hal itu ke ayahnya. Awalnya polisi berpikir mereka akan langsung menceritakan semuanya dengan sangat terbuka dan jelas. Tapi setelah mereka dibawa ke kantor polisi, ternyata omongan mereka di depan rumah mereka tadi itu adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut mereka, karena setelah mereka sampai di kantor polisi, mereka nggak mengucapkan apapun lagi. Mereka sama sekali nggak mau buka suara tentang kejadiannya tuh kayak gimana, alasan Charlie melakukan hal itu ke ayahnya tuh kayak gimana, kalau mereka emang ribut-ributnya tuh karena apa. Mereka sama sekali nggak mau buka suara, dan mereka makin mempertahankan hak mereka untuk diam saat pengacara mereka datang. Mereka benar-benar nggak menjelaskan apapun tentang kejadian pada malam itu. Sementara untuk pemeriksaan polisi di TKP, jadi untuk Jim, dia diketahui mengalami luka tembak di bagian dada, lengan, wajah, dan nggak ditemukan tanda-tanda perlawanan.
Khusus untuk wajah, tembakan itu buat wajahnya hancur dan nggak bisa dikenali. Sementara untuk pemeriksaan di dalam rumah, jadi waktu polisi menemukan tubuh Jim, dia kan ada di ruang kerjanya dan laptopnya dalam keadaan nyala. Polisi kemudian memeriksa laptop Jim untuk melihat aktivitas terakhirnya yang nantinya itu bisa mengarah ke waktu kematian Jim. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui kalau Jim terakhir kali melakukan aktivitas di laptopnya pada 5 Februari malam saat dia mengirim email. Dan sejak 5 Februari malam, Jim nggak pernah lagi membuka atau membalas email yang masuk di akunnya. Hal lainnya dari pemeriksaan di ruang kerja Jim, jadi pemeriksaan di sana menunjukkan kalau sama sekali nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau sempat ada pertengkaran atau perkelahian. Yang tentunya ini nggak sesuai dengan isi pembicaraan Jin ke operator 911 yang dia seolah-olah menyatakan Jim baru aja meninggal setelah sebelumnya terlibat pertengkaran sengit dengan Charlie. Dan karena keadaan TKP tersebut, polisi kemudian menyimpulkan kalau kemungkinan besar Charlie mendatangi ayahnya yang lagi kerja secara tiba-tiba dan langsung menembak ayahnya. Makanya nggak ada tanda-tanda perlawanan dan Jim ditemukan di bawah meja kerjanya. Hal lain yang polisi temukan di kediaman keluarga Ten, mereka menemukan foto paspor baru untuk Jin dan Charlie. Penemuan ini buat polisi percaya kalau mereka membuat paspor baru dan berusaha untuk meninggalkan New York untuk melarikan diri setelah kematian Jim. Kemudian untuk pemeriksaan senjata, diketahui kalau senapan yang dipakai untuk menghilangkan nyawa Jim adalah senapan baru, dan senapan tersebut dibeli di Walmart yang berlokasi di Cortland, New York. Hal menarik mengenai senapan tersebut bukan atas nama Charlie ataupun keluarga Ten lainnya, tapi senapan tersebut atas nama Whitney Knickerbocker, temannya Charlie. Polisi kemudian mendatangi Walmart di mana senjata tersebut berasal, dan waktu polisi mengecek CCTV juga berdasarkan pengakuan pihak Walmart, diketahui kalau pada 5 Februari Charlie datang untuk membeli senapan. Tapi karena Charlie adalah orang Kanada sementara dia melakukan pembelian di New York, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dan semuanya membutuhkan waktu berhari-hari sebelum Charlie bisa mendapatkan senapan tersebut. Yang gak lama setelah kepergian Charlie, teman Charlie yang bernama Whitney datang untuk membeli senjata yang Charlie inginkan. Dan senjata itulah yang kemudian dipakai Charlie untuk menghabisi ayahnya. Nantinya Whitney menyatakan kalau pada saat itu Charlie menyatakan ke dirinya, pada akhir pekan Charlie ini bakalan berkemah dan berburu hewan, jadi Charlie membutuhkan senjata segera. Whitney yang sama sekali nggak memiliki pikiran buruk tentang Charlie, yang selama waktu itu dia mengenal Charlie sebagai orang baik, sosok yang sangat bisa diandalkan, sosok yang sangat bisa dipercaya. Tanpa memikirkan apapun lagi, dia langsung pergi ke Walmart, beli senjata, terus setelahnya dia kasih itu senjata ke Charlie. Yang tanpa dia tahu, senjata tersebut bukannya Charlie pakai untuk berburu hewan, tapi justru dipakai untuk berburu manusia. Kemudian setelahnya orang-orang terdekat mereka mulai dimintai keterangan, polisi mulai mencari tahu tentang apa sih pemicu yang membuat Charlie melakukan hal itu ke ayahnya. Dan setelahnya ketahuan kalau seminggu sebelum kejadian, atau tepatnya pada 28 Januari, Jin sempat menelpon 911 yang disitu dia menyatakan sama operator kalau dirinya dicekik sama Jim, sama suaminya sampai pingsan. Telepon itu sendiri putus tiba-tiba, dan waktu operator 911 menelpon balik, yang angkat teleponnya adalah Jim. Yang di situ Jim bilang kalau nggak ada hal apapun yang terjadi. Sementara dari arah belakang terdengar suara Jin yang berkali-kali bilang no. Dia kayak seolah-olah menyuarakan kalau apapun yang Jim bilang adalah bohong. Kemudian setelah mendapat telepon dari kediaman keluarga Ten, meskipun terakhir kali yang mengangkat telepon adalah Jim dan dia menyatakan sama operator 911 kalau nggak ada apapun yang terjadi, operator 911 tetap mengirim polisi untuk datang ke kediaman keluarga Ten. Dan waktu polisi datang ke kediaman keluarga Ten, entah gimana, Jin kemudian langsung bilang sama polisi tersebut kalau nggak ada apa-apa, kalau dirinya nggak mau menindaklanjuti laporan KDRT. Dan ini kayaknya ya, tiap kali polisi datang ke kediaman keluarga Ten, karena kan udah sering banget dari beberapa tahun sebelumnya kan sering banget polisi datang ke kediaman keluarga Ten dan nggak ada satupun dari laporan KDRT yang kemudian ditindaklanjuti. Kemungkinan alasannya karena waktu polisi datang, Jin nggak mau menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Entah apa yang terjadi waktu polisi dalam perjalanan menuju rumah keluarga Ten. Entah si Jin nih diancam, entah si Jin berusaha meyakinkan Jin kalau itu nggak bakalan terjadi lagi. Entah apa alasannya, tapi sepertinya Jin memang nggak mau menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Entah apa alasan dia melakukan hal itu. Kemudian kalau polisi sebelumnya kayak cuma sekedar memeriksa, mereka cuma sekedar menyarankan sama Jim untuk pergi keluar kota dan menenangkan diri, menjauh dari keluarganya. Tapi polisi pada hari itu kemudian menyerahkan sebuah kartu nama ke Jin, yang isi dari kartu nama tersebut adalah informasi mengenai rumah aman untuk korban KDRT. Polisi tersebut kemudian meyakinkan Jin untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut kalau seandainya Jin ingin melarikan diri dari apapun yang terjadi di dalam rumahnya. Polisi kemudian percaya kalau kejadian ini adalah pemicu kenapa Charlie melakukan hal itu ke ayahnya.
13 Februari 2015, Charlie didakwa atas pembunuhan tingkat kedua. Dan orang yang mengikuti atau mengetahui kasus ini justru berpihak ke Charlie. Nggak ada satupun yang berpihak ke Jim meskipun dia adalah korban dalam kasus ini, kecuali jaksa yang menangani kasus ini. Jadi pada saat itu, orang-orang memandang kalau Charlie memang harus melakukan itu untuk melindungi ibunya. Dia mulai berpikir kalau ayahnya bakalan menghabisi ibunya, jadi dia harus melakukan sesuatu sebelum semua itu terjadi. Teman Charlie kemudian melakukan penggalangan dana untuk mendukung Charlie, dan uang yang dihasilkan dari penggalangan dana itu bakalan dipakai untuk menyewa pengacara, membayar jaminan, dan lain-lain. Yang sebenarnya aku cukup heran di bagian ini, karena kan Charlie berasal dari keluarga kaya. Kayak, dia kenapa masih membutuhkan uang dari orang lain untuk membayar biaya pengacara dan lain-lain. Apa mungkin karena uang-uang tersebut adalah milik ayahnya dan dirinya adalah pelaku yang menghabisi nyawa ayahnya, jadi dirinya nggak bisa dapat uang ayahnya? Mungkin. Kayak, kenapa coba? Dan hasil dari penggalangan dana tersebut terkumpul uang sebanyak $45.000 yang kalau untuk kurs saat ini, kalau dirupiahkan di kurs saat ini sekitar 689 juta, hampir 700 juta. 5 Maret 2015, pada sidang dakwaan, Charlie menyatakan kalau dirinya nggak bersalah, dirinya bukan pelaku atas apa yang terjadi sama ayahnya. Dan di situ Charlie kemudian membayar biaya jaminan sebesar $50.000, jadi dirinya kemudian bisa bebas sampai persidangannya dimulai. Persidangan kasus Charlie atas pembunuhan ayahnya dimulai pada 22 September 2015, dan pada saat itu tim pembela Charlie berusaha memenangkan kasus ini dengan 2 poin utama. Poin pertama, mereka menceritakan mengenai sejarah panjang KDRT yang Jim lakukan ke keluarganya, terutama ke Chin. Dan di situ mereka menyatakan kalau sebenarnya dibanding Charlie, Chin adalah orang yang memiliki alasan terkuat untuk menyingkirkan Jim karena selama bertahun-tahun dia adalah orang yang paling parah menerima KDRT dari Jim. Jadi, tim pembelanya Charlie berusaha mengarahkan kasus ini ke Chin, berusaha mengarahkan kasus ini ke ibunya Charlie, orang yang Charlie lindungi. Sementara untuk poin kedua, mereka menyasar hasil pemeriksaan dari senapan, amunisi, dan peluru. Di situ tim pembela Charlie menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan pada senapan, ditemukan 3 set DNA dan ketiganya bukan milik Charlie. Mereka menyatakan kalau sama sekali nggak ada bukti apapun yang bisa menunjukkan kalau Charlie adalah orang yang menarik pelatuk dari senapan tersebut untuk menghabisi Jim. Kemudian untuk selanjutnya, pengacaranya Charlie juga menyatakan gimana kalau seandainya Jin yang melakukan hal seperti itu dan Charlie yang maju untuk melindungi ibunya. Dan lagi, menurut pengacaranya Charlie, Charlie ini mengucapkan sesuatu yang bukan mengakui saat dia bilang sama polisi di depan rumahnya. Charlie hanya mengatakan, aku harus melakukannya, dia akan menghabisi ibuku. Menurut pengacaranya Charlie, itu sama sekali bukan kalimat pengakuan. Pihak jaksa kemudian mengeluarkan argumennya. Mereka menyatakan meskipun Charlie menghilangkan nyawa Jim demi ibunya, dia tetap harus dihukum atas perbuatannya. Jaksa menyatakan kalau mereka nggak percaya dengan pihak pengacara Charlie yang mengarahkan kasus ini ke kemungkinan pelaku lain, karena mereka percaya kalau pelakunya adalah Charlie, dan perbuatan itu udah direncanakan. Alasan jaksa percaya kalau Charlie merencanakan semua itu, yang pertama, berdasarkan CCTV Walmart, Charlie udah membeli senjata sebelum melakukan perbuatannya, yang itu udah menunjukkan kalau dia memang berencana mengakhiri hidup ayahnya menggunakan senapan. Yang kedua, email Charlie ke saudaranya menunjukkan kalau dia udah mempersiapkan semua itu. Yang ketiga, omongan Charlie ke Jacob yang menyatakan kalau dia akan pergi ke Kanada, dipercaya bahwa itu adalah usahanya untuk melarikan diri setelah menghilangkan nyawa ayahnya. Apalagi saat ditemukan foto paspor baru, itu menunjukkan kalau Charlie memang bersiap untuk melarikan diri, tapi entah kenapa, dia justru kemudian menyerahkan diri. Yang keempat, keadaan TKP yang bersih dan gak menunjukkan tanda-tanda perlawanan atau sempat ada perkelahian menunjukkan kalau penyerang hanya berasal dari satu pihak yaitu Charlie, yang langsung menyergap ayahnya saat dalam keadaan gak waspada. Artinya, dia melakukan hal tersebut bukan untuk membela diri. Yang kelima, hal paling pasti adalah omongan Charlie waktu ketemu polisi yang dia bilang kalau aku harus melakukannya. Kayak, apalagi maksud dari omongan itu selain mengakui kalau memang dia adalah pelakunya. Kemudian pengacara Charlie kan mempersoalkan mengenai DNA Charlie yang nggak ditemukan di senapan. Nah, ada hal lain yang menunjukkan kalau Charlie memegang senapan tersebut. Jadi peluru yang ada di dalam senapan, salah satunya terdapat sidik jari Charlie. Jaksa kemudian percaya kalau Charlie adalah orang yang mengisi peluru tersebut ke dalam senapan dan dia menggunakan hal tersebut untuk menembak ayahnya. Kemudian argumen penutup digelar pada 29 September, dan setelahnya juri mulai berunding untuk menentukan apakah Charlie bersalah atau enggak untuk kasus ini. 5 hari kemudian, para juri mendatangi hakim yang mereka di situ menyatakan kalau mereka sama sekali belum memiliki suara bulat mengenai kasus ini karena sebagian dari juri percaya kalau Charlie melakukan hal tersebut untuk membela diri, sementara yang lainnya percaya kalau Charlie melakukan hal tersebut dengan disengaja.
tanpa maksud untuk membela diri. Hakim kemudian bilang sama para juri tersebut untuk kalian balik lagi, untuk berunding lagi, untuk memastikan apakah Charlie bersalah, yang artinya dia melakukan hal itu dengan disengaja, atau dia nggak bersalah, yang artinya dia melakukan hal tersebut untuk mempertahankan diri, untuk membela dirinya sendiri. Juri akhirnya kembali berunding selama 8 hari dan mereka kemudian balik lagi ke hakim. Mereka lagi-lagi menyatakan kalau suara mereka belum bulat, mereka masih percaya dengan apa yang sebelumnya mereka percaya. Kalau orang-orang yang percaya Charlie melakukan hal tersebut dengan disengaja masih tetap dengan keyakinannya, dan orang-orang yang percaya kalau Charlie melakukan hal tersebut untuk membela diri juga masih percaya dengan keyakinannya. Dan hasil akhirnya, hakim kemudian mengambil keputusan kalau sidang dibatalkan. Dan dengan dibatalkannya sidang tersebut, itu tuh cukup membuat orang-orang yang terlibat di kasus ini benar-benar shock. Charlie, pengacaranya, jaksa, semua orang yang mengikuti kasus ini benar-benar shock dengan hasil keputusan hakim. Dan dengan pembatalan persidangan, artinya mereka perlu melakukan sidang ulang. Semua saksi, bukti, pernyataan, semuanya akan dihadirkan lagi di persidangan berikutnya. Mulai lagi semuanya dari awal. Dan baru hari pertama sidang, itu tuh kayak masih sidang yang menunjukkan bukti, kemudian menunjukkan dakwaan ke Charlie apa-apa aja. Nah, baru di sidang awal itu, hakim yang memimpin sidang kedua menyatakan kalau persidangan Charlie untuk kematian ayahnya dibatalkan, nggak ada cukup bukti untuk melakukan sidang ulang, dan Charlie nggak bisa lagi didakwa atas kasus kematian Jim. Jaksa yang melawan Charlie tentu aja nggak puas dan dia nggak bisa menerima keputusan hakim begitu aja. Dia terus mempertanyakan keputusan hakim tersebut, dan karena hakim tersebut kesel karena keputusannya dipertanyakan, dia kemudian mengancam akan memenjarakan si jaksa kalau tetap nggak bisa menerima keputusan sidangnya. Dan setelahnya jaksa diem, dia nggak lagi mengajukan protes, tapi untuk beberapa waktu ke depan, dia terus-menerus mengajukan banding, yang selama jaksa tersebut sibuk untuk memenjarakan Charlie, Charlie justru memulai hidupnya lagi. Dia mulai kuliah lagi, dia mulai menata masa depannya, dia benar-benar menjalani kehidupannya dengan baik-baik aja sebagai orang bebas. Maret 2017, karena jaksa yang berkali-kali mengajukan banding, akhirnya pengadilan banding menyatakan kalau keputusan hakim yang membatalkan persidangan terakhir Charlie tidak dibenarkan. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan untuk hasil sidang tersebut. Keputusan akhir untuk kasus Charlie dan Jim, Charlie benar-benar nggak bisa dan nggak boleh lagi dituntut atas ayahnya. Jadi Charlie benar-benar bebas untuk kasus kematian Jim. Dan jaksa tersebut masih nggak terima, dia nggak bisa membiarkan Charlie bebas begitu aja. 22 September 2017, Charlie ditangkap dengan 3 dakwaan baru. Yang pertama, menerima senjata api dengan maksud untuk melakukan pelanggaran. Yang kedua, membuat orang lain membuat pernyataan tertulis palsu kepada pedagang senjata api federal. Dan yang ketiga, menyebabkan orang lain membuat catatan palsu yang diwajibkan oleh hukum untuk disimpan oleh pedagang senjata api federal. Dan semua tuntutan jaksa itu berdasarkan rekaman CCTV Walmart di mana Charlie mencoba untuk membeli senjata, tapi karena nggak bisa, dia minta temannya untuk beliin. Untuk semua dakwaan tersebut, Charlie mengaku bersalah, dan sambil nunggu sidangnya dimulai, Charlie nulis surat ke hakim. Inti dari surat tersebut, Charlie mengaku kalau memang dirinya adalah Jim, dirinya tahu dirinya adalah pelaku atas menghilangnya nyawa ayahnya, tapi saat itu penasehat hukumnya meminta dirinya untuk nggak mengaku. Dan karena dirinya melihat mereka sebagai orang yang lebih mengerti hukum, jadi dirinya mengikuti omongan mereka. Charlie kemudian cerita mengenai kejadian pada hari itu, kenapa dirinya bisa melakukan itu ke ayahnya. Jadi waktu sama Jim sampai akhirnya pingsan, dia bukan cuma menghubungi 911 tapi juga menghubungi Jeff. Jeff dia kemudian cerita sama Charlie, dan waktu Charlie dengar apa yang terjadi sama ibunya, dia langsung telepon ibunya, yang di situ Jim kemudian mengucapkan atau mengisyaratkan kata-kata yang mengiyakan kalau dirinya memang sampai pingsan. Setelahnya Charlie telepon ayahnya, bilang sama ayahnya untuk nggak sentuh ibunya lagi, untuk nggak sakitin ibunya lagi. Tapi Jim kemudian bilang sama Charlie untuk nggak usah ikut campur masalah orang tua, kamu urus urusanmu sendiri. Dan di situ Jim juga bilang sama Charlie, kalau seandainya ibumu lakuin kesalahan lagi, aku bakalan habisin dia. Dan itu bukan pertama kalinya Jim ngomong hal seperti itu ke Charlie. Karena pada Natal 2014, Jim kirim email ke Charlie yang isinya dia bilang kalau, kadang aku nih ingin menghabisi ibumu. Dan Charlie dengan pikiran yang udah kemana-mana, dia bener-bener takut kalau ibunya bakalan dihabisin sama ayahnya. Pada tanggal 5 Februari dia langsung pulang ke rumahnya setelah sebelumnya membeli senjata.
Dan waktu sampai rumah, dirinya langsung masuk lewat pintu belakang, dirinya langsung pergi ke ruang kerja ayahnya dan langsung menembak ayahnya sebanyak 3 kali. Setelahnya Charlie suruh ibunya untuk mengemas seluruh barang-barangnya karena mereka akan meninggalkan New York. Dan waktu mereka udah selesai berkemas, polisi datang ke tempat mereka setelah dihubungi oleh ibunya Jacob yang khawatir dengan keadaan Charlie. Charlie menyatakan kalau selama waktu itu dirinya mencoba untuk bersikap tenang dan gak panik, berusaha biar polisi gak masuk ke rumahnya karena dia takut mereka akan menemukan Jim yang udah meninggal. Setelah polisi tersebut pergi, Charlie dan ibunya langsung pergi untuk mengajukan visa. Visa mereka udah jadi beberapa hari berikutnya, dan waktu mereka berencana untuk pergi ke Shanghai, mereka tiba-tiba ingat kalau Jeff nggak tahu apapun dan mereka nggak mau Jeff terlibat dalam hal ini. Charlie juga kemudian mikir kalau seandainya ibunya pergi, ibunya bakalan dicurigai sebagai pelaku utama atas meninggalnya ayahnya. Karena ibunya memiliki motif paling banyak untuk menghilangkan nyawa Jim. Makanya di situ mereka membatalkan niat untuk melarikan diri, dan setelah berpikir matang-matang, mereka memutuskan agar Jin menelpon 911 dengan seolah-olah kematian Jim baru aja terjadi. Terus setelah selesai telepon 911, mereka segera menelpon pengacara. Charlie kemudian bilang sama hakim tersebut, seandainya dirinya tahu gimana cara mengeluarkan ibunya dari keadaan itu, dirinya akan mencoba melakukan itu. Dirinya akan mencoba mengeluarkan ibunya dengan cara yang benar. Akhir dari kasus ini, Charlie dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, dan ini adalah hukuman untuk kepemilikan senjata dengan maksud ilegal. Untuk kematian Jim, Charlie nggak pernah dituntut atau didakwa lagi atas hal itu. Kemudian hal lain mengenai kasus ini, menurut pengacaranya Charlie, beberapa waktu sebelum kematiannya Jim diketahui menghubungi pengacara perceraian. Jadi di situ dia berpikir untuk berpisah dengan Jim, yang mungkin alasan mereka cekcok sampai akhirnya Jim mencekik Jin sampai akhirnya pingsan. Mungkin karena di situ Jim tahu kalau Jin berusaha untuk bercerai dari dirinya. Dan juga diketahui kalau selama waktu keluarga Ten menghubungi 911, selama bertahun-tahun mereka menghubungi 911, ternyata bukan cuma Jin, Jeff, dan Charlie yang menghubungi 911, tapi Jim juga diketahui berkali-kali menghubungi 911, yang salah satu alasannya karena dia merasa dirinya akan dihabisi oleh putranya. Salah satu teleponnya Jim ke 911, dia menyatakan kalau Jeff memasukkan sesuatu ke makanannya yang itu membuat dirinya sakit. Jadi sebenarnya mungkin ya kedua putranya tuh kayak udah bener-bener muak sama ayah mereka. Mereka berusaha untuk menghilangkan ayah mereka, tapi Charlie yang kemudian berhasil melakukan itu. Dia kayak udah bener-bener nggak tahan. Mungkin kalau Jeff dia kayak masih pikir-pikir, masih diam-diam ngelakuin itu, tapi kalau Charlie dia kayak udah bener-bener nggak bisa lagi menahan semua yang ayahnya lakukan. Dan ini adalah akhir untuk kasus hari ini. Gimana menurut kalian tentang Charlie? Apakah kalian ada di pihak Charlie? Atau menurut kalian sama seperti jaksa, meskipun Charlie melakukan hal itu untuk membela ibunya, apa yang Charlie lakukan tetap nggak dibenarkan? Dan makasih udah nonton videoku sampai akhir. Aku lagi flu tapi semoga omonganku masih tetap jelas. Kita ketemu di video-video lainnya.